Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, sahabat Al-Kafi akan membuat tutorial mengoperasionalkan ventilator. Langsung saja bersama narasumber kita, Bapak Dodo, Sarjana Keperawatan. Keluarga Al-Kafi. Yang pertama di sini persiapan alat dulu. Yang pertama ada ini namanya humidifier. Humidifier ini ada yang punya neonatus dan yang punya dewasa. Kalau yang untuk dewasa kita lihat dari segi ukuran ini berbeda ya. Ini kalau yang seukuran agak besar ini bisa dipakai untuk dewasa maupun anak-anak atau pediatrik. Tapi kalau untuk yang neonatus hanya khusus dipakai untuk neonatus saja. Maaf, ini ada sedikit uap airnya ya, soalnya habis dipakai. Kebetulan ini untuk mereview ilmu lagi, jadinya setelah dipakai dari pasien, sebelum kita sterilkan ulang kita buat demonstrasi saja. Yang kedua ini ada namanya kabel heater wire. Heater wire ini fungsinya buat apa? Untuk memanaskan udara yang masuk dari selang inspirasi menuju ke paru-paru pasien. Yang kedua ada kabel flow sensor yang nantinya masuk ke mesin humidifier dan ke alat ini nanti. Yang selanjutnya ada breathing circuit untuk khusus neonatus. Perlu kita perhatikan di sini selangnya ada 4. Dan nanti prinsipnya kan ini berbeda-beda ukurannya, panjangnya beda. Untuk yang selang inspirasi kita harus mengambil yang paling pendek dari keempat ini dan yang paling panjang. Ini selang inspirasi. Untuk yang sisanya dua ini berarti untuk ekspirasi. Bagian selanjutnya yaitu ada ini namanya filternya untuk dewasa. Untuk neonatus filternya seperti ini, bentuknya sama kayak punya dewasa. Kalau untuk set dewasa sendiri sebenarnya prinsipnya sama, ada 4 selang juga, ada kabel pemanasnya seperti ini tadi, pemanas udaranya. Tapi kalau dari segi ukuran beda, jauh bedanya. Terus yang selanjutnya di sini ada komponennya lanjutannya. Yang pertama ada YPIS, ini nanti fungsinya buat masuk yang dari sini ke inspirasi ke paru-paru pasien, yang dari sini ekspirasi dari paru-paru pasien ke luar. Terus di sini ada soket sambungan untuk flow sensor biar kita nanti tidak usah megang-megangi ininya, flow sensor saat kalibrasi. Dan ini untuk sensor flow sensor dari humidifier, nanti masuknya di sini. Ini. Terus ini namanya ada water trap. Water trap ini terpasangnya nanti pada jalur ekspirasi. Kan uap dari pernapasan manusia mengandung uap air, nanti airnya di sini biar nggak masuk kembali ke mesin ventilator. Selanjutnya ada flow sensor. Ini flow sensor untuk khusus untuk neonatus, ukurannya agak kecil. Kalau untuk dewasa kurang lebih sekian, beda jauh untuk dari segi ukuran. Kalau ini bisa dipakai pediatrik atau anak-anak dan adult atau dewasa. Kalau untuk neonatus khusus ukurannya berbeda jauh. Dan yang terakhir ada peslang. Ini yang berfungsi sebagai pengganti paru-paru saat kita mengecek apakah siap untuk digunakan atau enggak. Terus sudah persiapan komponennya sudah. Selanjutnya persiapan mesin ventilatornya sendiri. Pertama kita sambungkan untuk input oksigen. Ini kalau bisa menggunakan O2 sentral ya, nggak bisa menggunakan O2 tabung. Kita masukkan. Pastikan tidak ada suara kebocoran oksigen dari selangnya ini. Terus ada kabel power untuk ventilatornya, hubungkan ke listrik AC atau listrik rumahan. Yang
ketiga kabel power untuk pemanasnya atau untuk humidifiernya. Semuanya sudah tersambung, kabel power untuk ventilator, kabel power untuk pemanas dan oksigen. Sebelum menyalakan mesin, kita pasang dulu untuk alat-alatnya. Nah, di sini ada humidifier Neonatus. Caranya ini ditekan menggunakan humidifier, didorong. Ini sudah nggak bisa jatuh, sudah terpasang. Selanjutnya untuk pemasangan breathing circuitnya, kita pasang yang inspirasi dulu ya. Prinsipnya tadi inspirasi adalah selang yang paling panjang dan yang paling pendek dari keempat selang tersebut. Ambil yang paling pendek dulu, berarti yang paling pendek ini. Mulai kita singkirkan dulu. Yang paling pendek masuk ke dalam filternya dulu. Karena udara dari mesin belum bersih sepenuhnya, makanya kita sambungkan ke filter O2 nya. Untuk tempat filternya ini ada gambarnya. Kalau gambarnya ada arah panah masuk ke manusia, berarti ini namanya inspirasi. Kalau arah keluar dari mulut berarti ekspirasi. Terus yang ini ada lambang 2 kecil seperti soket, ini untuk di flow sensornya nanti. Kita pasang yang inspirasi yang paling pendek. Inspirasi masuk ke sini, humidifier. Ini lubangnya ada banyak, ada 1, 2, 3. Kalau ini masuknya di yang sebelah samping. Selanjutnya kabel sirkuit untuk pemanas udaranya. Kalau ciri khasnya ada pemanasnya, di dalam ada semacam kawat. Ini bentuknya seperti ini, semacam kawat panjang sampai ke sini. Masuknya di soket yang satunya tadi. Nah, nanti masuknya kemana? Masuknya ke YPIS tadi. Masuknya ke YPIS. Standarnya digunakan dulu. Terus untuk bagian ekspirasi ada 2, panjangnya berbeda. Kita cari yang bentuknya ujungnya agak besar, berarti ini masuk ke lubang ekspirasi di sini. Kalau yang kecil kan nggak bisa, agak besar masuknya di sini. Sudah. Terus ini masuknya kemana? 2 ini bukan langsung ke sini atau kemana? Ini masuknya ke water trap yang tadi yang saya bilang, untuk menjebak uap air agar tidak kembali ke mesin. Nanti apabila water trapnya penuh, ada garisnya di sini. Kalau bisa sebelum garis airnya yang nyentuh garis, bisa dibuang dengan cara diputar. Ini nanti dibuang. Nah, kalau ini ujungnya sama saja, bentuknya sama, nanti masuk salah satu masuk ke sini dan yang salah satunya masuk ke sini. Ya, ada yang lupa tadi untuk yang diekspirasi, untuk nanti kabel flow sensornya sebelum yang keluar dari humidifier masuk ke YPIS, dihubungkan dulu ke soket untuk flow sensor. Sudah. Selanjutnya kita pasang flow sensornya tadi. Ingat ya, ini harus sesuai dengan breathing circuitnya. Kalau ini dewasa, ini harus punya dewasa. Bisa juga untuk pediatrik. Tapi kalau untuk neonatus kecil seperti ini ukurannya tadi, khusus hanya untuk dipakai di neonatus. Flow sensor masuknya ke dalam sini, ke soketnya ini. Warnanya sesuai, biru ke biru, putih ke putih.
masang per kabel-kabelan. Kabelnya ada 2, satu kabel untuk pemanas udara inspirasi, satunya untuk sensor aliran udara atau flow sensor ini. Yang pertama kita pasang, di sini ada soketnya. Ini ada warna biru dan warna kuning. Di sini kabelnya juga ada 2, satu biru, satu kuning. Yang kuning masuk dulu. Ini kalau nggak bisa keliru masangnya, nggak bisa tertukar. Ini soalnya ini ada 2 penanda ini. Jadi kalau nggak pas ya nggak pas, nggak bisa dipaksa. Kalau nggak pas ya tinggal muter aja, nanti kalau sudah sesuai jalur pasti masuk. Ini yang kuning masuknya ke dalam pemanas heater wire ini tadi, atau kawat pemanas atau apa menyebutnya, masuk ke heater wire. Yang warna biru masuk ke soket warna biru. Nah ini kan ada 2, nanti masuknya kemana? Yang pertama ini masuk ke humidifier. Di sini ada lubangnya lagi. Ini nggak bisa ketukar juga karena ada bentuknya nggak sama. Seperti ini. Dan yang terakhir ini masuknya ke sini tadi, sebelum earpiece ke flow sensor. Ini masuknya ke sini. Sudah. Dan yang terakhir hubungkan flow sensor ke earpiece. Dan yang terakhir untuk pengganti paru-parunya ketika mau digunakan agar bisa dikatakan siap pakai atau tidak ini nanti. Ini breathing circuit sudah terpasang. Sekarang kita coba untuk menghidupkan alatnya. Alatnya di sini ada tombol power. Pencet sampai layarnya menyala. Sudah. Tampilan awalnya seperti ini. Di sini tombol-tombol instrumen, ada tombol power, tombol kunci agar nggak bisa settingannya nggak bisa dirubah-rubah. Soalnya takutnya kan ini touchscreen, nanti kepencet-pencet settingannya berubah. Di sini ada tombol untuk inspirasi pasien, jadi nanti ekspirasinya dihentikan, kita kembangkan paru pasien secara maksimal. Sini ada tombol nebulizer, nanti ada tambahan sendiri. Terus yang sini ada tombol copy untuk settingan yang sebelumnya. Ini tombol untuk silent alarm selama 2 menit. Ini ada tombol untuk navigasinya. Yang pertama, sebelum kita mengoperasionalkan, kita cek dulu pasiennya dewasa atau anak atau neonatus. Terus apakah breathing circuitnya sudah sesuai dengan pasiennya? Kalau dewasa ya dewasa, kalau neonatus. Flow sensornya juga sudah sesuai, humidifiernya juga sudah sesuai. Setelah kita menentukan, oh ini kan pada neonatus, breathing circuit neonatus, jadi kita harus mengubah modenya dulu. Apabila kita modenya salah, ini modenya ada adult atau pediatrik. Kalau ada modelnya pada adult pediatrik, ini tidak sesuai, nggak akan bisa digunakan. Jadi kita harus untuk merubah dulu pada kategori pasien yang akan kita pasang ventilator. Ini ada neonatal, sini ada adult atau pediatrik, atau bahasa Indonesianya dewasa atau anak, dan yang ini last pasien. Last pasien ini pada pasien-pasien terakhir yang menggunakan ini. Kita setting awal untuk neonatal dulu. Sudah setting neonatal, kita setting pre-object. Menggunakan ini juga bisa, menggunakan tombol navigasi, menggunakan touchscreen-nya juga bisa. Pre-object ada 3, tightness, flow sensor, dan O2 cell. Yang kita kalibrasi saat mau menggunakan alat yang sering itu pasti ada tightness dan flow sensor. O2 cell kenapa gak dikalibrasi? Karena O2 cell kalibrasinya ada di mesin sini. Kalau biasanya teknisi yang melakukan kalibrasi O2 cell. Pertama kita kalibrasi tightness-nya dulu. Di sini ada perintah disconnect pasien. Berarti ini tes selang tadi pengganti paru kita copot. Terus ini ada tighten pasien sistem. Ini berarti kita harus menutup jalannya breathing circuit ke pasien.
Untuk manuver ini berarti kita tunggu, nggak usah dilepas. Ini dilepaskan lagi, tulisannya connect pasien, jadi kita sambungkan pasien. Sudah selesai. Terus yang kedua, kalibrasi untuk flow sensor. Kalibrasi flow sensor, di sini ada tulisan disconnect pasien, berarti lepas dulu pasiennya. Terus tune flow sensor, berarti flow sensornya dibalik, dilepas, balik. Nah ini kita harus lurus ya, antara ini sama ini nggak boleh ada udara bocor di samping-samping sini. Itu opsi yang pertama. Nanti saya tunjukkan untuk opsi yang kedua. Ini ada tulisan manuver in progress, ini ditunggu dulu sampai menunggu perintah selanjutnya dari alat. Kalau di sini ada suaranya udara keluar, berarti pasti sudah benar langkahnya. Ini ada perintah lagi, perintah selanjutnya turun flow sensor, berarti kita balik lagi flow sensornya. Manuver lagi, ditunggu, nanti ada suara udara berhembus lagi seperti tadi. Sudah, kalibrasinya sudah selesai semua. Terus kita masuk kepada selanjutnya mode. Ini nanti yang menentukan dokter spesialis yang menggunakan ventilator ini. Kita hanya mengatur sesuai dengan parameter dari dokter spesialis. Biasanya dokter spesialis mengasih settingan, mintanya kode PCV+, PSIMV+, atau spontan. Nanti setelah selesai di setting, seumpama dokter spesialis mas pasang PCV+, kita pasang PCV+, terus jangan lupa dipencet confirm. Nah, nanti untuk pengaturannya settingannya dari dokter spesialis. Umpama ini sudah sesuai dengan permintaan dokter spesialis, tinggal pencet confirm, terus start ventilation. Berhubung ini nggak nyambung ke pasien, kita ibaratkan ini pasien. Start ventilation. Kalau untuk kembali ke standby, kita pencet tombol power lagi. Seumpama mau ganti mode settingan ventilatornya, kita pencet lagi, terus dipencet aktif standby. Nah, seumpama mau ganti mode, kan ini pakai PCV plus neonatus, PCV plus, mau ganti mode, kita ubah lagi. Seumpama ganti PSIMV, confirm, settingan sudah benar sesuai DPJP, confirm, baru start. Kalau ini nggak apa-apa ya, nyala ini nggak apa-apa, untuk awal-awalnya saja. Terus kalau sekali lagi, kalau mau ganti mode lagi, kita pencet tombol power lagi, agak lama, klik aktif standby, nanti pilih lagi modenya, menggunakan mode yang mana. Dan jangan lupa ini kuncinya neonatal ini harus sudah tersetting, jangan sampai keliru, tidak sesuai antara pasien dan sirkuitnya. Oke, sekian tutorial tentang pengoperasionalan ventilator dari kami, semoga bermanfaat. Jangan lupa sahabat Al-Kafi bantu like video ini, dan bagi yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu ya teman-teman, dan bunyikan loncengnya agar nantinya dapat notifikasi video-video terbaru dari kami. Dan bagi teman-teman yang punya pertanyaan atau masukan silahkan komen di kolom komentar di bawah ini. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.